Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endasari, NIM 1418108 dari Program Studi Teknik Kelautan Angkatan 2018. Sekarang saya akan mentutor tentang teori bangunan apung. Untuk teori bangunan apung sendiri, soal ini saya dapat dari soal UAS setahun yang lalu. Untuk soal yang pertama, yaitu sebuah kapal panjangnya 120 meter pada garis air yang mempunyai semi ordinat yang berjarak antara masing-masing dari depan ke belakang dengan nilai 0, 3,7, 7,6, 7,5, 4,6, dan 0,1. Pertanyaannya, hitunglah luas area bidang kapal tersebut. Jadi di sini ada panjang dengan panjang 120, kemudian ada nilai ordinat sebanyak G. Untuk awalnya kita bisa menghitung nilai H, yaitu untuk nilai H sendiri itu bisa dari L panjang seluruhnya dibagi 6. Kemudian didapatkan nilai 120/6 sama dengan 20 meter. Untuk Simpson Rules sendiri, ini Simpson Rules kita bisa gunakan untuk menghitung volume atau luas area. Untuk menghitung luas area sendiri, kita bisa menggunakan rumus ini. 2 kali H/3 dikali A plus 4B plus 2C plus 4D plus 2E plus 4F plus G. Kemudian kita bisa masukkan nilai 2 dikali H merupakan nilai yang tadi. H yang telah kita hitung berarti 20/3 dikali 93,9. Nilai 93,9 ini didapat dari jumlah luas yang kita hitung tadi. Didapatkan nilai 12,52 meter pangkat 2. Dari tabelnya sendiri, itu tadi kita sudah mendapatkan nilai 0, 3,7, 7,6, 7,6, 7,5, 4,6, dan 0,1 ini dari soal. Untuk Simpson sendiri itu ada syarat untuk mengerjakannya. Yang pertama, untuk yang awal kita harus menuliskannya 1, selanjutnya 4, 2, 4, 2, 4, 1. Kalau misalnya ada lanjutannya bisa diteruskan dengan 4, 2, 4, 2, lalu terakhirannya 1. Untuk hasil luasnya dari Simpson multiplier itu dikali, jadi 1 dikali 0 sama dengan 0, 4 dikali 3,7 sama dengan 14,8, 2 dikali 7,6 sama dengan 15,2, 4 dikali 7,6 sama dengan 30,4, 7,5 dikali 2 sama dengan 15, 4,6 dikali 4 sama dengan 18,4, dan 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1, dan menghasilkan jumlah 93,9 yang kemudian kita masukkan ke jumlah ini. Didapatkan hasil dari luas area bidang kapal sebesar 1.252 meter kuadrat. Untuk soal nomor 2, yaitu tentukan titik stabilitas kapal berikut. Jadi di soal itu sudah diketahui sebuah gambar seperti ini. Kita harus menentukan titik A ini sebagai apa, titik B itu sebagai apa, E2 ini apa, E1 ini apa, arah ke atas D ini sebagai apa, dan ke bawah ini C sebagai apa. Dan di sini sudah diketahui bahwa garis ini merupakan sebagai syarat kapal. Kemudian kita jawab. Untuk yang A itu sebagai titik berat. Kenapa dia titik berat? Titik berat pada kapal itu berada di area paling tengah. Jadi kalau misalnya
ada titik paling tengah. Ini paling tengah kapal itu merupakan titik berat. Yang B itu sebagai titik apung. Jadi urutannya di bawahnya titik berat itu ada titik apung kapal. Itu merupakan titik pusat kapal mengapung, itu ada di situ. Yang C ini garis ke bawah itu sebagai gaya berat. Jadi semua yang arahnya ke bawah merupakan gaya berat. Kalau misalnya ke atas seperti ini, yang D bisa dilihat ini sebagai gaya apung. Jadi gaya apungnya ada di sini dan titik apungnya ada di sini. Itu beda, titik dan gaya itu beda. Kemudian E1 merupakan titik metasenter. Jadi untuk gampang ingatnya, kalau misalnya aku sendiri ingatnya titik metasenter tuh yang mana ya? Kalau aku itu ingatnya titik metasenter merupakan titik yang paling atas. Jadi titik paling atas merupakan titik metasenter. E2 itu merupakan titik keel. Keel itu merupakan dasar kapal, itu merupakan titik dasar kapal. Jadi kalau mau gampang ingatnya, paling bawah itu keel, paling atas itu metasenter, di tengah itu ada titik berat, di bawahnya titik berat ada titik apung. Terus kalau ada gaya ke atas merupakan gaya apung, kalau misalnya gaya ke bawah merupakan gaya berat. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal nomor 3, ini soalnya soal tahun kemarin ya. Ini terdapat sebuah ponton bermuatan minyak mentah terapung di sungai Mahakam dengan kondisi syarat air rata atau even keel. Diketahui L sama dengan 50 meter, B sama dengan 10 meter, titik tinggi vertikal buoyancy 1,75 meter, tinggi titik berat vertikal 2 meter. Yang ditanya ialah hitunglah stabilitas statis melintang jika sin theta sama dengan 0,1. Di sini bisa dilihat. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa dari soal kapal itu berlayar pada air tawar. Jadi kita bisa mengambil nilai massa jenisnya sebesar 1, koefisien bloknya 1 karena dia ponton, L panjangnya 50 meter tadi, lebarnya sebesar 10 meter, KB titik vertikal buoyancy sebesar 1,75 meter. Jadi KB itu merupakan titik dari keel hingga ke titik B itu sebesar 1,75. Kemudian titik berat K G merupakan titik berat sebesar 2 meter. Kemudian sin theta sebesar 0,1. Yang ditanya adalah stabilitas statis melintang. Untuk menjawabnya itu kita menggunakan persamaan MST sama dengan displacement dikali MG dikali sin theta. Karena kita belum mengetahui nilai displacementnya berapa, jadi sebelumnya kita harus mencari nilai displacementnya terlebih dahulu. Di sini di displacement tuh terdapat rumus LBT CB dikali massa jenis. Sebelumnya kita harus mengetahui nilai T dari kapal ponton tersebut. Jadi untuk rumus T sama dengan 2 dikali KB. Jadi rumus T atau syarat air sendiri itu 2 dikali titik vertikal buoyancy sama dengan 2 dikali 1,75 sama dengan 3,5 meter. Didapatkan displacement 50 dikali 10 dikali 3,5 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1750 ton. Sebelum masuk ke rumus intinya, kita harus mencari nilai MG-nya terlebih dahulu. MG sama dengan KM min KG sama dengan KM
ini bisa diganti dengan KB plus MB min KG. KG-nya sama. Untuk KM itu bisa diganti dengan KB plus MB min KG. Kemudian KB, karena sudah terdapat nilai KB, plus MB merupakan B kuadrat plus 12T. Ini merupakan rumus ketetapan, dikurang KG, sama dengan 1,75 dikali 10 pangkat 2 per 12 dikali 3,5. T nya tadi dapat 3,5, B nya 10, dan KG nya 2, sama dengan 1,75 plus 2,38 min 2 sama dengan 2,13 meter. Setelah itu kita bisa masuk ke rumus intinya, yaitu MST sama dengan displacement dikali MG dikali sin theta, sama dengan 1750 dikali 2,13 dikali 0,1 sama dengan 372,75 ton meter. Jadi diusahakan untuk menjawab soal itu harus sama satuannya. Soal terakhir yaitu sebuah box barang dipindahkan dengan posisi vertikal dengan data-data kapal yang berlayar di perairan laut sebagai berikut. LOA atau panjang seluruh kapal sebesar 61 meter, LWL-nya 57 meter, B sama dengan 8,5 atau lebar kapal, H merupakan tinggi kapal setinggi 4,5 meter, T merupakan syarat kapal sebesar 3 meter, dan P merupakan massa dari box tersebut. Jadi H ini maksudnya ialah boxnya dipindahkan setinggi 5 meter dari dasar. Lanjut, coefficient waterline sama dengan 0,82, jari-jari metasenter melintang sama dengan 2,175 meter, titik berat sama dengan 2,71, letak titik berat terhadap dasar sama dengan 2,71 meter, displacement sama dengan 762,5 ton. Hitunglah tinggi metasenter dan ilustrasikan. Untuk yang A, untuk menentukan tinggi metasenter yaitu menggunakan rumus ini. Tinggi metasenter akhir sama dengan tinggi metasenter awal dikurang GGO. Jadi GGO itu merupakan jarak dari G ke GO, jadi GGO. Kemudian sebelumnya kita harus menentukan dulu coefficient block dari kapal tersebut. Untuk menentukan coefficient block sama dengan displacement per LWL dikali lebar dikali syarat air dikali massa jenis, sama dengan 762,5 per 57 dikali 8,5 dikali 3 dikali 1,025, hasilnya sama dengan 0,5. Untuk menentukan MG awal merupakan KM min KG. KM bisa diganti dengan KB plus MB, kemudian KG nya turun min KG. KB bisa diganti dengan coefficient waterline per coefficient waterline plus coefficient block dikali syarat kapal plus MB min KG. Dimasukkan nilai coefficient waterline-nya sebesar 0,82 per 0,82 plus 0,5 dikali 3 ditambah 2,175 min 2,71. Kemudian KB sebesar 1,86 ditambah
2,175 dikurang 2,71 sama dengan 1,32 meter. Sebelum itu kita harus menentukan nilai GGO nya dulu. Untuk GGO sendiri rumusnya yaitu P dikali H per displacement. Untuk P nya sendiri merupakan berat dari boxnya sebesar 50 ton dan H yaitu box tersebut dipindahkan setinggi 5 meter per 762,5. Hasilnya ialah 0,33 meter. Untuk MG nya sendiri, MGO sama dengan MG min GGO sama dengan 1,325 min 0,33 sama dengan 0,995 meter. Selanjutnya yaitu ilustrasi. Ilustrasinya kita hanya perlu menggambarkan boxnya ini dipindahkan vertikal ke atas setinggi 5 meter. Jadi ini setinggi 5 meter. Kemudian kita letakkan titik beratnya di sini, titik apung di sini. Di bawahnya titik berat ada titik berat awal dan terakhir ada titik apung akhir. Itu merupakan soal tahun kemarin pada angkatan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.